Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab bernama Simeon yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Saudara-saudara boleh membaca Alkitabnya dari Lukas 2 ayat 25 sampai dengan ayat 35 untuk memperdalamnya di rumah kita masing-masing. Simeon adalah seorang yang tua yang tidak dituliskan berapa usianya, yang spiritualitasnya sangat disoroti oleh kitab Lukas. Mengapa dia dikatakan orang yang sangat berspiritualitas? Pertama, Simeon dikatakan adalah seorang yang benar. Seorang yang benar dimaksud di sini adalah seorang yang memiliki keteladanan hidup. Kemudian kedua, Simeon juga adalah seorang yang saleh. Orang yang saleh berarti orang yang taat kepada Tauratnya dan baik kepada semua orang. Selain itu juga, Simeon juga menantikan penghiburan ilahi di Lukas 2 ayat 25, yakni penghiburan bagi Israel, yang adalah kelepasan Yerusalem yang akan dilakukan oleh Mesias. Kedatangan Kristus ke dalam dunia merupakan penghiburan ilahi. Kemudian yang ketiga, spiritualitas Simeon juga ditandai dengan karya Roh Kudus yang nyata dalam dirinya. Kata Roh Kudus muncul 3 kali di nats ini, sebagaimana Yohanes Pembaptis sejak dalam kandungannya, Elisabet dan Zakaria dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikian pula Roh Kudus atas Simeon. Roh memberikan pewahyuan yang khusus kepadanya tentang Mesias. Roh memimpin dia ke bait Allah dan mempertemukannya dengan bayi Yesus, yang kemudian dia memberkati Bapa dan Ibu Yesus. Simeon menyambut bayi Yesus dan memuji Allah. Ia menerima bayi Yesus seperti yang Simeon nantikan selama ini. Penantiannya tersebut sudah diberikan Allah kepadanya, yakni melihat Mesias sebelum ia mati. Kemudian Simeon menaikkan pujian kepada Allah. Apa isi pujian Simeon? Dalam pujiannya, Simeon menyeratkan siapa dia di hadapan Allah. Ia adalah hamba dan Allah adalah Tuhan, di mana salah satu landasan nyanyian pujian Simeon adalah keselamatan. Sebab mataku telah melihat keselamatanmu. Keselamatan di sini menjangkau segala bangsa dan bangsa-bangsa lain, yang menjelaskan jangkauan keselamatan yang tidak dibatasi oleh apapun, oleh etnis, ras, dan juga budaya. Siapa yang mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai Mesias, dia akan diselamatkan. Kemudian, keselamatan ini telah direncanakan oleh Allah. Allah mempersiapkan keselamatan di dalam Kristus sudah sejak lama. Itu artinya kedatangan Yesus ke dunia ini bukanlah hal yang kebetulan, tetapi sudah dinubuatkan oleh Allah sejak dahulu. Selanjutnya, nyanyian pujian Simeon ini berisi terang ilahi yang berkaitan dengan keadaan semua bangsa yang berada dalam kegelapan. Melalui penebusan Yesus Kristus, Allah memberikan sinarnya kepada semua bangsa yang ada di dunia ini. Kita bisa membacanya di dalam kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 23. Saudara-saudara yang terkasih, apabila Simeon bisa menaikkan pujian kepada Allah dengan memandang keselamatan, apalagi kita yang sudah merasakan keselamatan tersebut. Jika dengan berbekal pengharapan, Simeon sudah puas dengan hidupnya, apalagi kita yang sudah menikmati pengharapan itu. Sehingga kita patut mensyukuri keselamatan itu dalam hidup kita. Kita harus lebih bersuka cita karena keselamatan itu. Jadilah kita seperti Simeon yang memiliki spiritualitas yang tinggi terhadap Allahnya dan juga memiliki iman yang kokoh terhadap Yesus Kristus membawa keselamatan bagi kita semuanya. Terima kasih dan shalom.